Hai semuanya, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, jadi kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Indonesia adalah nenek moyangnya orang Jepang. Jadi kita dengar dulu pembahasannya ini seperti apa. Oke, so jangan lama-lama lagi, mari kita sama-sama tengok video ini. Let's go. Indonesia merupakan nenek moyangnya orang Jepang. Merupakan barangkali teman-teman di sini sudah tidak asing Jepang lagi jika mendengar nama negara Jepang. Macam mana negara paling maju di benua Asia ini dan merupakan negara terkaya ketiga di dunia saat ini. Saya yakin hampir sebagian barang-barang yang teman-teman gunakan sekarang adalah produk dari negara Sakura tersebut. Sebut saja mobil, motor, kulkas, AC, TV, komputer, mie ramen, chicken katsu, beef teriyaki, sushi, sashimi, coklat, dan masih banyak lagi. Tokoh-tokoh legendaris yang ada di benak teman-teman pun saya juga sepertinya bisa nebak sebagiannya berasal dari Jepang. Ada Doraemon, Nobita, Shizuka, Giant, Suneo, Ninja Hattori, Kapten Tsubasa, Detektif Conan, Naruto, mungkin juga Shinchan, dan masih banyak lagi. Kita sudah sangat familiar dengan berbagai hasil karya orang Jepang tersebut. Namun pernahkah teman-teman berpikir bahwa jika orang Jepang memiliki nenek moyang dari Indonesia? Memiliki nenek moyang dari Menurut jurnal Indonesia. Science Advances yang diterbitkan pada tahun 2021, terdapat dua ras yang menjadi nenek moyang orang Jepang yang paling awal, yakni orang Jomon dan orang Yayoi. Orang Jomon muncul sejak 15.000 tahun yang lalu dan memiliki ciri khas budaya berburu dan pengumpul serta dianggap sebagai ras paling tua yang mendiami kepulauan Jepang. Sedangkan orang Yayoi muncul sejak tahun 900 sebelum Masehi yang memiliki ciri khas menetap dan memahami budaya pertanian padi basah. Secara fisik, kedua ras ini pun memiliki cukup banyak perbedaan yang langsung dapat dikenali secara kasat mata. Pada tahun 1988, di Urawa, prefektur Saitama, Jepang, telah ditemukan tengkorak manusia purba Jepang yang berusia 5.900 tahun, yang di Jepang dikenal sebagai Urawa Ichigo, atau artinya Urawa nomor 1. Secara anatomi wajah, antropologis Jepang memperkirakan bahwa tengkorak ini memiliki wajah khas orang Jomon, yang merupakan ras manusia yang lebih awal datang ke Jepang sebelum Jepang dibanjiri oleh orang Yayoi yang datang dari arah daratan Asia Timur. Setelah dilakukan analisa atas susunan basa nukleotida pada DNA tengkorak ini, hasilnya lalu dibandingkan dengan genetika orang Jepang maupun orang Asia lainnya. Dalam penelitian itu diambil sampel DNA dari 81 orang modern yang terdiri dari 62 orang Jepang dan 29 orang Asia non-Jepang. Hasilnya pun sangat mengejutkan. Dari 62 orang Jepang yang menjadi sampel perbandingan, tidak ada seorang pun yang susunan basa nukleotida DNA-nya sama persis dengan DNA si tengkorak yang ditemukan tersebut. Namun sebaliknya, dari 29 orang Asia non-Jepang, kecocokan 100% dengan tengkorak yang ditemukan tersebut ada pada 2 orang sampel, yaitu 1 orang Indonesia dan 1 orang Malaysia. 1 orang Malaysia, 1 orang Indonesia. Dari 62 orang Jepang di atas, walaupun tidak ditemukan mereka yang memiliki susunan basa nukleotida DNA yang 100% cocok, tapi ditemukan bahwa 15 orang hanya memiliki mutasi 1 titik dan 8 orang memiliki 2 titik mutasi. Bahkan, baru-baru ini antropolog bernama Baba Hisao telah menyatakan bahwa tengkorak Minatogawa Men yang telah ditemukan memiliki kemiripan paling tinggi dengan tengkorak yang ditemukan di daerah Wajak, Jawa Tengah. Menarik nih. Ini juga bisa menjadi jawaban atas pertanyaan sebagian orang mengapa kadang ada saja orang Jepang yang memiliki wajah sangat mirip dengan orang Indonesia yang bercirikan mata bulat agak besar, memiliki lipatan mata dan paras khas Nusantara dibandingkan dengan orang Jepang ataupun Asia Timur pada umumnya, karena memang sebagian nenek moyang mereka memang berasal dari Indonesia. Orang Jepang modern saat ini merupakan hasil perpaduan genetika antara orang Jomon yang berasal dari wilayah Asia Tenggara dan orang Yayoi yang berasal dari daratan Asia Timur. Bagi yang memiliki genetika Jomon lebih dominan, maka wajahnya cenderung bernuansa Jomon.
Sementara bagi yang memiliki genetika Yayoi lebih dominan, maka Jomon memiliki dengan wajah yang Yayoi. lebih oriental khas Asia Timur. Sebagai ilustrasi, kita bisa Kalau yang gunakan Jomon wajah tuh Ratu lebih ke Himiko Asia yang sangat Tenggara, melegenda. Himiko sendiri adalah seorang ratu menarik, dari Kekaisaran Yamatai, kerajaan Jepang purba yang banyak diceritakan dalam laporan-laporan Tiongkok di abad-abad pertama. Hal ini bisa dilihat di dalam tulisan yang berjudul The Records of the Three Kingdoms abad kedua dan ketiga. Gambar berikut ini pun juga bisa menunjukkan perbedaan wajah orang Jomon di sebelah kiri dan orang Yayoi di sebelah kanan. Oh, ini ada perbezaannya gitu ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana bisa nenek moyang dari Indonesia bermigrasi ke Jepang? Peneliti bernama Pearson memiliki hipotesis yang cukup masuk akal terkait hal ini. Kedatangan imigran dari Indonesia dan Asia Tenggara lainnya ke Jepang selama periode Jomon sebagian besar akibat dari banjir yang terjadi di bekas benua Asia Tenggara dari Sundaland, banjir gitu. Wallacea, dan mungkin bagian utara dari Sahulen pada akhir zaman es. Pada era Sundaland, yakni hingga 12.000 sebelum Masehi, benua Asia dan Jepang masih terhubung daratan dengan pulau-pulau besar Indonesia seperti Sumatera, dulunya masih terhubung Kalimantan, dan daratan Jawa. gitu. Sementara daratan Australia dan pulau besar Papua juga menjadi satu benua yang disebut dengan Sahulen. Migrasi tersebut mungkin saja terjadi karena akses daratan memudahkan manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Boleh Jika ada dibandingkan logikanya kondisi gitu saat ya. ini, yang mana Indonesia dan Jepang sudah terpisah oleh lautan yang cukup luas. Di pandangan orang awam, wajah mayoritas orang Jepang adalah sangat oriental, layaknya orang Asia Timur lainnya seperti Korea, Tiongkok, Hong Kong, Makau, ataupun Taiwan. Lokasi yang berdekatan, sejarah masa lalu yang panjang, dan hubungan bisnis yang terjalin selama ini antara orang-orang di regional tersebut, maka sudah pasti banyak orang-orang keturunan Asia Timur non-Jepang lainnya yang telah menetap lama dan menjadi warga Jepang. Lalu, mungkin ada yang bertanya-tanya, bagaimana membedakan mana orang Jepang asli dan mana orang Asia Timur lain ketika mereka sudah menggunakan bahasa Jepang yang sama-sama fasihnya. Oke guys, jadi itulah dia pembahasannya ini kenapa itu katanya tuh Indonesia ternyata merupakan nenek moyang ada dia punya asalnya lah gitu ya, yang katanya itu merupakan nenek moyang bangsa Jepang. Jadi ini telah ditemukan ada satu tengkorak gitu ya, dimana ini DNA tengkorak yang ditemukan di Jepang ini tadi tempatnya tuh. Ditemukan tengkorak manusia purba ya di Urawa Saitama di Jepang ini. Jadi ini telah dibandingkan gitu ya DNA-nya itu dengan 62 orang Jepang dan yang lainnya itu merupakan non Jepang. Nah, yang mengejutkan adalah 62 orang Jepang tadi yang dibandingkan gitu ya, dia punya DNA dengan tengkorak manusia purba yang telah ditemukan itu tiada yang cocok semuanya gitu ya, yang orang Jepang tadi itu. Tapi yang cocok DNA-nya itu hanya 2 orang ya, non Jepang ini, satu dari Indonesia, satu dari Malaysia gitu. Nah, jadi DNA dia itu di sana katanya itu cocok gitu ya dengan tengkorak manusia purba yang ditemukan di Urawa Saitama Jepang ini. Jadi tadi kan dibahas juga ada 2 ras gitu ya, Jomon sama Yayoi itu. Jomon ini lebih ke Asia Tenggara, kalau yang Yaoi Yayoi itulah itu lebih ke Asia Timur gitu. Nah, ini menarik nih dia punya pembahasannya gitu ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.